YouTube, oke? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi Hey everyone! Hi Carly! What time is it? It is 3 o'clock in the afternoon, and I can do anything at 3 o'clock. Really? What can you do, Carly? Hey, I am not Carly. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita memulai pembelajaran, Hey everyone! Hi Carly! What time is it? It is 3 o'clock in the afternoon, and I can do anything at 3 o'clock. Really? What can you do, Carly? Hey, I am not Carly. Watch this. What can I do? Mari kita mulai yuk.
Materi kita kali ini adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oh iya, sebelumnya kan kemarin ada tugas ya. Sekarang Bapak akan sedikit mereview dan menjelaskan tugas yang kemarin. Nah, kemarin kan ada 5 soal ya. Yaitu yang soal pertama, tanggal berapakah PPKI dibentuk oleh Jepang? Nomor 2, sebutkan 3 tokoh yang berangkat ke Seikoshikian, Saigon menemui Jenderal Besar Terauchi tanggal 8 Agustus 45. Yang ketiga, apa hasil pertemuan di Saigon itu? Yang keempat, tanggal berapa Jepang menyerah kepada tentara sekutu? Dan yang kelima, sebutkan 3 hasil keputusan sidang PPKI 18 Agustus 1945. Nah, oke, jawaban yang pertama, tanggal berapakah sih PPKI itu dibentuk? Nah, jelas ya, tanggal 7 Agustus. Yang membentuk siapa? Yang membentuk adalah Jepang. Jadi Jepang membentuk PPKI tanggal 7 Agustus. Nah, yang kedua, yang pergi ke Dalat, Saigon nih, siapa? Buat bertemu Jenderal Terauchi. Nah, ini ada ya, yang betul itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, serta KRT Rajiman Wedya Diningrat. Siapa yang ingat Wedya Diningrat ini? Siapa? Rajiman? Ya, dia adalah ketua daripada BPU PKI. Nah, yang ketiga, apa hasil pertemuan di Saigon itu? Hasilnya adalah Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta menjadi wakil ketua. Jadi tujuan daripada 3 tokoh berangkat ke Seikoshikian itu adalah untuk menemui Jenderal Besar Terauchi. Mereka akhirnya keputusannya tuh didapatkan bahwa Jepang akan membentuk PPKI dan Soekarno serta Muhammad Hatta itu diangkat menjadi ketua dan wakil ketua. Nah, nomor 4, tanggal berapa Jepang menyerah kepada tentara sekutu? Nih, ada yang bilang tanggal 15 Agustus, ada yang bilang tanggal 14 Agustus. Sebenarnya tanggal berapa sih yang benar tuh Jepang menyerah kepada sekutu? Ya, ini jawabannya. Jadi sebenarnya pengumuman peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu itu terjadi pada tanggal 14 Agustus. Nih ya. Tetapi serangan itu berhasil ditunda dan digagalkan. Serangan apa? Serangan pada ini nih, sekitar 1000 orang tentara yang dipimpin Mayor Kanji Hatanaka yang menyerbu ke Kaisar untuk menolak atau mencegah transmisi rekaman dari penyerahan diri Jepang kepada sekutu itu terkirim. Jadi Jepang gagal mengirimkan transmisi bahwa Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Nah, sehingga pengumuman itu tuh resmi ditunda. Jadi diumumkan pada tanggal 15 Agustus atau 1 hari setelahnya. Nah, setelah Jepang menyerah, ya konon sebagian pos komando yang terpencil di pelosok Asia masih menolak untuk menyerah. Jadi awalnya Jepang menolak menyerah. Awalnya masyarakat Jepang itu kepada sekutu, sehingga awalnya pengen menyerah tanggal 14 Agustus, tetapi ada perlawanan dari internnya Jepang, sehingga akhirnya gagal Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus. Tetapi akhirnya transmisi itu secara resmi Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus gitu. Jadi sejarahnya kenapa sih ada yang bilang 14 Agustus, 15 Agustus? Itu dikarenakan pada tanggal 14 Agustus Jepang sudah berencana untuk menyerah kepada sekutu melalui transmisi yang dikirimkan, tetapi gagal mengirimkan transmisi tersebut dikarenakan ada beberapa faktor, sehingga proses penyerahan Jepang menyerah kepada sekutu itu baru terlaksana pada tanggal 15 Agustus gitu. Jadi yang betul ya betul dua-duanya, 14 Agustus betul, 15 Agustus juga betul. Nah, lanjut. Yang nomor 5 adalah hasil keputusan sidang PPKI 18 Agustus 45 itu apa aja? Hasilnya adalah 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini kurang ya, harusnya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, ini tuh sebelum adanya MPR, DPR, ini adalah cikal bakalnya. Nah, yang ketiga adalah menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Nah, ini jawaban tugas yang kemarin, tugas minggu lalu. Nah, lanjut kita akan belajar mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah,
Kompetensi dasarnya itu ada 4, bisa kalian baca. Yang pertama, mensyukuri proses perumusan dan penetapan Pancasila. Yang kedua, menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila. Yang ketiga, menunjukkan semangat pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Yang keempat, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Tujuan belajar. Tujuan belajar pada pertemuan kali ini adalah peserta didik diajak untuk memahami komitmen pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba kalian saksikan video berikut ya. Hidup Bung Karno! Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Hidup Bung Karno! Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Sepertinya pilihannya cuma satu, bekerja sama dengan Nippon. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata. Kita adalah tuan untuk tanah kita sendiri. Sebelum dinamakan Indonesia, Patih Gajah Mada menyebutnya Nusantara. Siapa nama kamu? Fatmawati, Pak. Andai kata Bung Karno itu masih bujang, tentu tidak jadi masalah. Mencintainya, Ayah. Katakan iya kan? Aku sudah menganggap dia sebagai anakku sendiri. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita harus Hey everyone! Hi Carly! What time is it? It is 3 o'clock in the afternoon, and I can do anything at 3 o'clock. Really? What can you do, Carly? Hey, I am not Carly. Watch this. What can I do? I am I Can Girl. I am Captain Can't. And I can do anything. Really? What can you do, I Can Girl? I can jump. And I can run. Can you jump and run? Let me see.
lihat peta konsep dari pertemuan kali ini. Jadi kita akan mempelajari mengenai nilai semangat pendiri negara, kemudian komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nanti ada tugas di akhir kalian kerjakan. Nah, ini kita fokusnya ke sini ya, ke pengertian semangat, terus para pendiri negara sebagai contoh dan semangat. Sebagai contoh untuk memupuk semangat kebangsaan, bukti cinta para pahlawan, sampai patriotisme nanti kita bahas semua, oke? Lanjut. Nah, semangat kebangsaan itu harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Jadi, setiap warga negara Indonesia itu harus memiliki semangat kebangsaan dan dipupuk. Nah, hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara dan yang mengaku orang Indonesia untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, contohnya apa? Contoh daripada kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, yaitu contohnya ketika kalian mengikuti upacara bendera di sekolah. Ya, kalian tuh waktu upacara menyaksikan bendera berkibar dengan megahnya di lapangan sekolah kalian. Demikian juga ketika bendera merah putih berkibar dalam kejuaraan olahraga antar negara. Keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya merupakan bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan itu diwujudkan dengan pengorbanan jiwa raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Nah, coba kita lihat ya, nih semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan itu bisa disebut juga dengan nasionalisme dan patriotisme. Apa sih bedanya nasionalisme dan patriotisme itu? Jadi, hey everyone. Hi Carly. What time is it? It is 3 o'clock in the afternoon, and I can do anything at 3 o'clock. Really? What can you do, Carly? Hey, I am not Carly. Watch this. What can I do? Pikirannya apa, nasionalisme sempit, pikirannya sempit, berarti sempit ya. I can girl. I am Captain Kant. And I can do anything. Really? What can you do, I can girl? I can jump. And I can run. Can you jump and run? Let me see. No, I can't jump and I can't run. What else can you do, I can girl? I can hit. And I can kick. Can you hit and kick, Captain Kant? I don't know. Let me see. I can't hit. And I can't kick. Tentang patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun antara nasionalisme dan patriotisme itu umumnya diartikan sama. Jadi nasionalisme, patriotisme ini umumnya diartikan sama. Ya. Oke, jangan kemana-mana. Ya, jangan kemana-mana ya. Tetap di
Hey everyone. Hi Carly. What time is it? It is 3 o'clock in the afternoon. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, oke? Bye, don't forget ya. Don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama Bapak. Hey everyone. Hi Carly. What time is it? It is. Setelah tadi kita berbicara mengenai patriotisme, sekarang kita akan berbicara mengenai komitmen. Apa sih komitmen itu? Nah, komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki. Komitmen itu rasa memiliki. Saya berkomitmen berarti saya memiliki rasa memiliki, ya, memberikan perhatian serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Ya. Oke, sebelum lanjut saya akan memutarkan video. Jadi coba kalian saksikan video berikut ini. Ketika para pemimpin Indonesia di Surabaya dihadapkan untuk pengambilan keputusan yang sulit, seorang bocah laki-laki tahu tentang keberanian, kehormatan, dan kemanusiaan. Dia membawa pesan perdamaian kepada para musuhnya, para pemimpin, proklamasi, dan rakyatnya. I hate everything that makes a war.
Tapi saya tidak berani. Hanya kamu, Musa. Saya percaya kamu. Kamu cuma anak kecil. Bocah kurir. Where is the code? Kadang kita gagal untuk tahu keberhasilan. Kita takut untuk melihat keberanian. Semua itu untuk melihat yang kamu percayai sebagai sebuah keyakinan. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pandai tak hanya di sini, tetapi juga harus cerdas di sini. Tidak ada kemenangan dalam perang. Perang hanya menyisakan jejak penderitaan dan kehilangan segalanya. Battle of Surabaya. Hey everyone. Hi Carly. What time is it? It is 3 o'clock in the afternoon, and I can do anything at 3 o'clock. Really? What can you do, Carly? Hey, I am not Carly. Watch this. What can I do? I am I Can Girl. I am Captain Kant. And I can do anything. Really? What can you do, I can girl? I can jump. And I can run. Sekarang ini Pancasila sebagai dasar negara NKRI itu sudah final. Final itu artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, konsensus ini itu diperkuat oleh ketetapan MPR nomor 718 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1998 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dasar negara itu Pancasila itu merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa ya. Nah, pendiri bangsa yang dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Nah, pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada, silakan kalian komen di YouTube ya. Nah, sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk melakukan kilas balik. Jadi selama ini kita sudah belajar apa saja sih? Masih ada yang ingat belajar apa saja? Ya, coba direview ya. Jadi pertemuan pertama itu diingat-ingat, kita belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita belajar tentang BPUPKI, PPKI, panitia kecil, serta panitia 9. Selanjutnya di pertemuan kedua, kita belajar tentang memahami perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita belajar tentang sidang 1 BPUPKI, sidang 2 BPUPKI, sidang PPKI. Nah, di pertemuan ketiga, kita belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya kita belajar tentang peristiwa sejarah yang terjadi pada saat penetapan Pancasila sebagai dasar negara,
seperti pembubaran PPKI, pembentukan PPKI, proklamasi, hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus, dan sebagainya. Nah, yang terakhir di pertemuan 4, kita belajar tentang semangat pendirian negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tadi kita barusan belajar tentang arti semangat kebangsaan, nasionalisme, komitmen, hingga patriotisme. Sekarang untuk tugas, Bapak ingatkan, karena sudah habis bab ini, bab 1, minggu depan kalian akan melaksanakan ulangan harian 1. Nah, tugasnya kalian pertama belajar buat ulangan. Ya, belajar. Yang kedua, coba tulis di buku tulis. Selama belajar PKN, kalian sudah mempelajari apa saja. Difoto, ditulis ya, ditulis di buku tulis, difoto, dikirim ke link tugas yang PKN kemarin. Nah, kalau misalnya anak-anak masih bingung, link tugasnya mana sih? Link tugasnya yang mana? Nah, ini link tugasnya. Kalian ada di Google Classroom. Nah, ini tuh Google Classroom kelas 7. Ada di sini link tugasnya. Jadi biar nggak usah nyari-nyari lagi, adanya di Classwork. Terus kirim tugas. Nah, kirim tugas di sini ada link berikut nih. Kita gunakan link ini nih, yang ini diklik. Nanti muncul ini kalian kirim tugasnya di sini ya. Nah, kemudian kalau misalnya bingung, saya udah ngerjain apa belum sih, nilainya udah masuk belum sih? Nah, kalian bisa lihat cek nilai tugasnya di sini. Nah, ini Bapak akan rekap secara berkala siapa-siapa saja yang tugasnya sudah masuk di sistem Google Drive-nya. Nah, contohnya kayak Adinda Nur, ternyata tugas 2, tugas 3 ini belum ngerjain. Ada lagi yang sudah lengkap, Ahmad Faizal Makin sudah lengkap. Nah, kalian cek tugasnya apa saja yang belum lengkap. Kemudian kalian kirim melalui link berikut ya, nih yang ini. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, tugasnya materinya apa aja sih? Nah, materinya tuh ini, materi minggu ini. Nah, materi minggu ini untuk materi minggu ini. Jadi nanti akan Bapak ubah, akan Bapak upload materi minggu ini. Terus kalian bisa download materi yang Bapak sampaikan di sini di materi. Nah, di sini ada pertemuan 1, ada pertemuan 3, pertemuan 2 nih ya, pertemuan 2 nih, pertemuan 3. Nanti akan Bapak upload pertemuan 1. Misalnya kayak ini saya mau belajar lagi nih tentang pertemuan 3, apa aja sih? Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini materi pertemuan 3 ya. Tugasnya juga ada di sini. Jadi kalau misalnya bingung bisa dibuka Google Classroom-nya. Terus bingung juga Google Classroom-nya password-nya apa, ID-nya. Bisa minta ke wali kelasnya masing-masing. Nanti Bapak sudah share Google Classroom-nya, password ID-nya apa saja ke wali kelasnya masing-masing. Kalian bisa tanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Oke, ada pertanyaan? Tugasnya? Oke, tugasnya ini ya. Ini tugasnya. Coba dicatat terlebih dahulu tugasnya. Ingat, minggu depan kalian ulangan ya. Ulangan. Kalau misalnya ulangan harus belajar. Oke. Oke, sekian materi yang Hey everyone. Hi Carly. What time is it? It is 3 o'clock in the afternoon, and I can do anything at 3 o'clock. Really? What can you do, Carly? Hey, I am not Carly. Watch this. What can I do? I can girl. I am Captain Kant. And I can do anything. Really? What can you do, I can girl? I can jump. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.